Kak Renata, mungkin hari ini lagi ada apa nih di sini nih kesibukannya nih Kak? Hari ini aku menjalani kesibukanku yang lain selain pekerjaannya sebagai musisi, rapper, penyanyi, produser, DJ. Dan gitu juga Zumba instructor. Hari ini aku datang ke sini sebagai pelaku usaha. Jadi ini adalah usaha yang aku emang build sendiri. Alhamdulillah udah hampir belum 1 tahun ya, baru beberapa bulan aja. Tapi alhamdulillah benar-benar sendiri. Jadi ini kayak my baby juga. Aku punya satu brand deodoran sih, awalnya deodoran, tapi sekarang kita juga udah mulai coba untuk keluarin produk lain. Nah tapi deodoran ini kenapa awalnya aku bikin, karena buat Aisyah sebetulnya gitu. Karena Aisyah itu, karena dia dulu pernah menjalani kemoterapi lama, dia itu punya kondisi kulit eksim. Yang eksimnya itu kata dokter kemungkinan besar disebabkan karena efek kemoterapi yang lama yang dulu dia jalani. Nah karena dia eksim, jadi dia tuh kulitnya sangat-sangat sensitif. Di saat dia udah mulai masuk sekolah, yang namanya anak-anak SD ya, Bapak Ibu buat di sini yang Bapak Ibu yang mama pasti hafal ya. Kalau anak SD itu pulang sekolah pasti begitu sampai rumah ada aroma anak SD-nya kan. Nah, ya namanya juga anak SD, ya Aisyah juga memiliki masalah yang sama. Nah, aku merasa karena dia perempuan, aku nggak mau dia jadi kecil hati gitu ya. Apalagi teman-teman di sekolahnya dia itu semua udah pada santai banget pakai deodoran yang ada di supermarket dan mereka bisa. Tapi karena Aisyah punya kondisi kulit itu, jadi aku coba beberapa deodoran di dia, tapi ternyata kayak kurang cocok. Ada yang akhirnya bikin kulitnya jadi agak iritasi, ada yang jadi nggak ngaruh sama sekali gitu. Akhirnya aku pikir kenapa aku nggak coba bikin aja gitu. Dan kita tahu kan di Indonesia juga udah banyak tempat-tempat yang bisa bikin formulasi sendiri. Jadi aku bikin ini, produk ini tuh 1 tahun sendiri, aku racik sendiri, aku bikin formulasinya sendiri, baru gimana caranya supaya bisa ramah untuk kulit yang sensitif seperti Aisyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Aisyah pakainya udah ini, brand aku sendiri, dan aku punya 2 varian. Akhirnya aku bikin 1 varian lagi yang aku pakai sendiri, yang dia itu bisa membantu mencerahkan. Karena kan aku sebagai instruktur zumba, pelaku olahraga, aku butuh untuk setiap terlihat selalu slay. Gitu. Jadi ya aku hadir di sini sekarang ikut bazarnya Mami Ipel, membawa brand yang itu ada brand aku sendiri. Berarti karena Aisyah ya buat ini semua alasannya Karena ya? Aisyah, awalnya karena Aisyah gitu. Jadi awalnya memang nggak kepikiran bikin, tapi karena Aisyah punya permasalahan itu, dan kebetulan brand yang ada di pasaran di Singapura ya paling tidak ya, itu aku kurang ada yang cocok, nggak ada yang cocok. Makanya aku pikir aku bikin sendiri. Dan lama banget dari mulai bikin brandnya pun ya, nunggu proses brandnya, atau sudah gitu belum lagi bikin formulasinya, nyobain. Karena nyobainnya ke kulit aku dulu kan, aku nyobain ke kulit aku sendiri. Ntar nyoba pertama kali kok rasanya masih agak sedikit nggak enak, ganti lagi formulasinya. Udah aku coba ke diri aku, aman, berbulan-bulan aku coba ke orang-orang sekitar aku lihat aman, berminggu-minggu, barulah aku berani cobain dia ke Aisyah. Cobain ke Aisyah juga pertama nggak langsung ke dia, cobain dulu di sininya. Beberapa hari cobain di sininya aman, baru aku suruh dia coba. Ternyata dia coba pakai juga, masih ada reaksinya, rubah lagi formulasinya. Jadi betul-betul dibuat formulasinya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini yang dia pakai, dan dia kan semakin aktif. Alhamdulillah saat ini dia sudah ikut olahraga, terus sudah gitu ikut ekskul dance di sekolahnya juga. Alhamdulillah juga, Masya Allah udah bisa tampil di beberapa event-event yang diadakan di Singapura yang untuk community gitu. Jadi kan dia semakin banyak kegiatannya, semakin aktif, semakin cocok punya deodoran yang bisa benar-benar menjaga dia, tapi juga di saat yang sama ramah. Alhamdulillah akhirnya ini emang benar-benar membantu dia, dan aku mikir udah sekalian aja kita promosi, siapa tahu ada orang-orang lain yang juga membutuhkan. Bisnis juga siap-siap buat siap-siap dari entertain apa gimana kan ini? Ya karena aku sadar juga kali ya Kak ya, maksudnya dunia entertainment ini kan bukan sebuah bisnis yang mungkin bisa dilakoni selama-lamanya. Ya mungkin aja bisa kalau Allah kasih ya, kalau Allah memang kasih jalannya. Tapi
tapi kan tentunya pasti yang namanya bisnis entertainment itu yang mudah itu untuk bisa dijalani di usia tengah itu udah kayak hukum alamnya udah seperti itu. Kalau banyak sekali juga bisa dibilang yang sudah sangat-sangat senior gitu ya, tapi masih berkarir dan karir juga sangat-sangat bagus gitu. Cuma kalau aku pribadi sih aku pengen banget bisa mencari sumber nafkah lain, sumber pekerjaan lain yang sekiranya bisa menjadi pegangan aku di saat mungkin nanti udah malas ke Korea lagi buat facelift. Sejauh ini lebih nyaman mana Kak? Dengan bisnisnya atau dengan Sejauh ini penghasilan utama aku itu masih dari dunia entertainment, masih dari musik, masih dari TV, dan juga masih dari Zumba instructor ya. Gitu, alhamdulillah pekerjaanku juga sebagai Zumba instructor saat ini. Kalau dulu aku bisa bilang itu sebagai pekerjaan keduaku, kalau sekarang itu pekerjaan utamaku juga. Jadi aku juga nggak nyangka bahwa sebagai instruktur Zumba ternyata banyak juga pintu-pintu yang akhirnya terbuka buat aku, kesempatan-kesempatan kita bisa mendapatkan nafkah ya. Jadi dua-duanya aku lakoni, apalagi alhamdulillah udah bisa dapat kerjasama dengan seorang entrepreneur yang luar biasa, kita bikin studio olahraga di daerah Gandaria ya gitu, dan membuka peluang lagi akhirnya untuk bisa dapat pekerjaan dan dari situ. Jadi ya dijalani aja semaksimal mungkin apa yang bisa dijalani, kesempatan yang hadir datang diambil dimaksimalin gitu sih. Sudah melakukan pirang-pirangnya nggak sih dalam berbisnis ini? Tadi sudah ada mulai punya dalam bisnis mulai menemukan benang-benangnya. Enggak. Ternyata bisnis itu nggak segampang itu ya. Aku juga baru tahu. Jadi aku akan jempol banget tuh buat semua, khususnya teman-teman yang mungkin bersama pelaku di entertainment lalu bisa membangun bisnis dan sukses gitu ya. Karena ternyata menjadi seorang entrepreneur atau pelaku bisnis ya itu nggak mudah. Banyak banget tantangannya. Ibarat kata mungkin kita di dunia entertainment mungkin boleh dibilang senior, tapi ilmunya banyak. Tapi kalau udah bagian bisnis belajar dari nol dan kesalahan, trial error banyak banget gitu ya. Ya tapi karena aku menjalani bisnis ini sendiri, dalam arti kata aku gak ada partner, jadi aku jalani sendiri. Memang jadinya pelan-pelan karena modalnya juga ya menunggu pas lagi ada. Karena kan otomatis semua penghasilan aku sekarang kan aku fokusin buat Aisyah dulu kan gitu. Terus setelah itulah bisnis-bisnisku yang seperti ini gitu. Sehingga mungkin kecepatan perkembangannya nggak bisa secepat yang modalnya lebih besar, lebih sangar gitu ya, tapi nggak apa-apa karena uangnya juga uang sendiri, nggak bekerja sama dengan orang lain juga, jadi lebih santai hatinya ya, pelan-pelan dilakoni, pelan-pelan untuk tim semaksimal mungkin. Diana tadi kan bilang Aisyah dengan segala kegiatannya, sekarang Aisyah sendiri tumbuh sebagai remaja yang seperti apa Kak? Dia tumbuh sebagai remaja yang di satu sisi aku lihat kayaknya banyak samanya sama aku ya, kayak kesukaannya, kecintaan dia terhadap tulis itu adalah aku banget ya, suka nulis orangnya, suka baca itu juga sama kayak Haji, dia suka seni sama juga sama aku. Tapi ternyata ada hal lain yang bertolak belakang sama aku, kayak misalnya ternyata ya, salah satu yang bertolak belakang itu adalah dia itu suka dengan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan ketekunan lama gitu. Seperti misalnya dia tuh seneng banget kayak menyulam. Menyulam apa sih? Merajut dia tuh suka. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi ternyata dia seneng. Merajut tuh dia seneng. Jadi sekarang dia lagi bikinin aku tatakan gelas dari rajutannya dia sendiri yang dia bikin. Yang lain lagi dia juga sangat-sangat sosial anaknya. Seneng banget teman-temannya banyak. Dia baru pindah ke sekolah baru tahun lalu, tapi dia udah punya teman banyak dan temannya kan cuma dari kelas dia aja. Bagian itunya dia sama saya, anaknya sosial banget. Terus dia juga aktif banget. Jadi kalau ditawarin kesempatan untuk bisa berorganisasi, ya dia akan ambil gitu. Saat ini dia
bilang gini, ibu, I finally, aku akhirnya punya crush. Aku akhirnya naksir dengan seorang teman, ya bilang gitu ya. Ya aku sih berusaha menanggapinya dengan seringan mungkin ya. Tapi sebenarnya sejujurnya sebagai seorang ibu deg-degannya deg-degan banget pas denger itu. Langsung duk gitu. Tapi pas aku tanya apa alasannya gitu, dia betul bisa memberikan alasan itu dengan reasonable gitu. Karena dia bilang karena anak ini sebetulnya sama anak-anak lain agak mean, dia bilang gitu, agak kurang baik. Tapi sama aku dia baik sekali. Dia selalu melakukan aku dengan baik, ngomong sama aku dengan bahasa yang baik, dengan lembut, dia bilang gitu. Dan dia bisa jelasin gitu. Jadi kerasnya dia itu bukan cuma semata-mata ngeliat seorang teman yang terus dia bilang, oh, ini kayaknya ganteng, cocok, enggak gitu. Nah yang kayak gitu aku cukup kayak kaget loh gitu. Walaupun tetap aja deg-degan juga ya ibu-ibu. Gitu, paling gitu sih. Gimana sih, karena pasti di mata kakak Aisyah kecil terus ya, tiba-tiba dia beranjak ke remaja yang punya ketertarikan sama Iya. Ya sebenarnya anak kecil terus itu pasti ya, kayak sampai sekarang gitu aku tuh masih menerapkan pola parenting yang mungkin masih kayak orang tua zaman dulu gitu. Jadi aku juga menganut sistem yang anak punya privacy yang tidak boleh keganggu. Oh tidak, no privacy, you're my daughter, aku bilang gitu. HP-mu boleh aku baca kapan aja aku mau, aku bilang gitu. Walaupun aku nggak bikin itu, tapi aku bilang sama dia bahwa kapanpun aku mau baca HP-mu, aku boleh. Aku mau masuk ke kamarmu, aku bisa. Aku mau lihat barang-barang kamu, aku boleh. Karena kamu anak muda, kamu masih belum masuk ke usia dewasa, gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Tapi ya betul, selamanya masih anak kecil di mataku. Tapi aku juga menikmati proses ini. Proses dimana aku melihat dia udah mulai berubah cara komunikasinya sama aku. Berubah POV dia terhadap hal-hal yang dia hadapi di sekolahnya hari-hari. Dan cara dia menjelaskan dan menerimanya itu berbeda dengan kayak cepet banget 2 tahun lalu aja sampai sekarang aja udah beda banget cara pandang dia terhadap hal-hal. Dan aku nikmati ini semua gitu. Ternyata ini ya keindahan, Masya Allah ya, alhamdulillah. Keindahan salah satu yang menjadi seorang ibu adalah gitu menemani dan mendampingi. Kadang-kadang tentunya sebagai seorang ibu itu gak bekerja sampai harus mampu. Banyak aku sadar, banyak kehilangan aku momen yang mungkin pasti akan jadi momen-momen yang spesial gitu. Dan aku kehilangan itu, tapi nggak apa-apa. Yang namanya sebagai seorang single parent, buat aku fokusnya adalah gimana caranya aku bisa memberikan kehidupan yang terbaik buat anakku, pendidikan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, layanan kesehatan yang terbaik buat dia. Dan kalau misalnya itu aku harus bekerja di sini dan harus jauh secara fisik dengan dia, nggak apa-apa, aku syukuri. Ingat zamannya COVID dulu, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, aku nggak punya penghasilan selama bulan-bulan, hampir 2 tahun nggak ada penghasilan. Border batasan negara ditutup, aku nggak bisa pulang, nggak bisa kerja. Nangis aku tiap sholat kita. Allah berikan saya nafkah, berikan saya pekerjaan. Sekarang Allah kasih kepadaku. Terus alasan mau ngeluh apa lagi gitu, karena aku dikasih apa yang Allah kasih, dan apa yang aku minta Allah kasih ke aku, dikasih pekerjaan. Tapi untuk itu aku harus mungkin nggak bisa sering-sering ketemu dengan anakku. Sudah nggak apa-apa disyukuri, karena alhamdulillah sekarang seperti kapan aja aku mau melihat dia, kalau malam-malam buka tangan aku buka CCTV lihat dia lagi tidur ya. Kapan aja mau bisa. Jadi dan Singapura yang 1,5 jam ya, Jakarta Bekasi lah ya. Syukurin aja. Tapi gimana sih bikin anak percaya gitu cerita apa? Susah, itu yang paling susah menurut saya. Bagaimana caranya kita menempatkan diri tuh porsinya tepat antara menjadi seorang ibu sama menjadi seorang anak. Mama almarhumah dulu bisa banget melakukan itu. Gitu, aku bukan anak yang muda sebetulnya untuk dihadapi, tapi mama tuh dulu ngerti banget caranya menghadapi aku. Gimana porsinya mama menjadi manajer aku, jadi ibu, udah jadi sahabat. Jadi aku nggak pernah cerita sama orang dan nggak pernah kepingin cerita sama orang karena aku percaya paling benar cerita ya sama aku. Gitu. Masih sampai sekarang masih belajar, masih trial error, tapi ya pelan-pelan karena kan mengikuti perkembangan pribadinya Aisyah dan kedewasaan ini.
Kak Denada, izin dong, ini kan sebagai penyanyi juga ya kayak sekarang tuh lagi banyak banget musisi tuh yang digugat-gugat terkait hak cipta gitu. Kalau dari Kak Denada sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa Kak? Ini kan satu proses belajar buat kita semua, termasuk buat aku ya. Bertahun-tahun kita menjalani bisnis ini dengan cara yang kita pikir emang udah cara itu yang benar. Dan ternyata sekarang kita sama-sama belajar semuanya. Oh, cara ini nggak tepat. Ternyata harusnya seperti ini supaya semua dapat benefit. Nggak apa-apa. Kalau aku sebagai pelaku bisnis, aku mengikuti karena aku tahu di sana sudah ada teman-teman yang aku salut banget yang memperjuangkan hal ini, dan juga aku senang banget dan apresiasi banget pemerintah yang juga membuka kursi dan mata soal ini dan mau untuk memberikan support dan wadah ya untuk kita bisa bikin undang-undang barunya atau regulasinya dan bikin semuanya jadi lebih jelas. Nggak apa-apa, ini proses belajar yang sama-sama kita jalani. Jadi aku mensupport dan Kak Dina, kan sesama penyanyi dangdut, Lesti juga kan dilaporkan karena hak cipta oleh Yoni Dores. Pendapat dari kakak sendiri gimana sih Kak? Aku nggak tahu permasalahannya, aku juga nggak update, jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar. Kemarin ke Korea itu gimana sih agendanya ngapain? Operasi ya, operasi itu kali kedua aku operasi plastik, aku juga udah posting, jadi nggak pernah aku tutup-tutupin juga karena memang aku selalu bilang bahwa buat aku pekerjaanku saat ini utamanya masih di dunia entertainment, masih di dunia panggung, baik sebagai seorang musisi maupun sebagai instruktur juga. Supaya itu walaupun sebuah olahraga tapi ada sisi, jadi dia ada sport dan ada sisi entertainmentnya juga. Jadi buat aku, kalau orang lain mungkin yang punya usaha, pabrik itu adalah modalnya, inventory itu adalah modalnya. Kalau aku modalku ya ini, aku punya di samping juga talenta. Jadi ya buat aku yang namanya operasi plastik itu adalah investasiku ke diri aku sendiri dengan harapan semoga aku bisa memperpanjang karirku supaya periode karirku masih bisa aku stretch. Dia udah 46 tahun ini aku 47 tahun gitu, dan aku aja masih pihak TV masih percaya untuk aku ada di layarnya mereka, di programnya mereka juga pihak pihak brand itu masih mau panggil aku nyanyi, mereka brand masih mau pakai aku endorse tapi kan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ada hal-hal yang harus aku lakukan supaya aku tetap bisa menarik bagi mereka, bagi klien-klien aku ini gitu, supaya bisa mendatangkan pekerjaan. Jadi kita setuju atau enggak, kita suka atau enggak, aku bilang itu adalah suatu hal yang memang tidak bisa dilepaskan dari dunia panggung. Dan ini adalah salah satu dari usaha aku. Selain aku olahraga keras, selain aku makan sehat, selain aku pergi ke dokter kecantikan, selain aku mengasah talenta aku, latihan vokal dan segala macam, yang operasi plastik itu salah satu. Itu cuma bagian dari modal investasi yang aku lakukan. Bagian apa yang Habisin berapa juta kemarin? Bagiannya kemarin itu wajah, semua wajah ya, jadi aku melakukan operasi pengencangan wajah. Oh iya, nggak berubah apa-apa? Enggak, belum. Jadi kalau ditanya, oh cuma pengencangan wajah aja, nanti suatu hari apa nggak melakukan operasi lain yang mungkin berubah? Ya, sangat amat terbuka, karena aku juga sudah memikirkan itu. Balik lagi, motifnya motivasinya adalah yang tadi ya. Jadi yang kemarin aku lakukan 2023, aku melakukan yang namanya operasi plastik lower facelift, jadi pengencangan wajah tapi dari wajah bagian tengah ke bawah itu 2025 kemarin aku balik lagi, aku melakukan 3 prosedur sekaligus. Yang pertama namanya ponytail lift, jadi itu ceritanya nih kalau bisa aku ini ya gambarin, kalau yang pertama 2023 ini yang ditarik dikencengin. 2025 ponytail lift itu seperti kita ditarik ke sini sampai ke sini. Lalu yang kedua forehead lift yang ditarik ke sini ya, dikencengin. Lalu yang ketiga pore surgery. Pore surgery itu buat kulit, untuk memperbaiki tekstur kulit karena ada banyak scar bekas jerawat. Jadi itu untuk memperbaiki itu. Tapi memang itu adalah prosedur surgery juga yang harus dilakukan saat kita masih tidak berdoa. Jadi aku melakukan 3 kemarin dan mau melakukan yang lain terbuka, sangat terbuka ya. Kalau misalnya aku merasa tidak punya, aku akan lakukan. Ini
jadi alasan juga katanya lagi. Oh iya, apa? Ini dulu deh, ini dulu. Untuk lower facelift itu 9.000 US. Untuk ponytail lift 9.000 US, forehead lift 5.000 US. Kalau aku nggak salah ya ini ya, tapi mungkin sekitar segitu lah. Jadi memang sudah dipersiapkan. Dulu begitu Aisyah udah alhamdulillah selesai pengobatannya ya, aku sudah mulai bisa bekerja lagi. Begitu aku dapat uang, pertama yang aku lakukan adalah membayar utang aku. Karena selama aku pandemi, selama COVID, gue ngutang ke bank, kemana ya. Jadi semua barang dijual apa. Jadi pertama kali bisa kerja, alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk bisa bekerja. Sudah aku lakukan. Ya selain prioritas utama Aisyah dulu pasti. Setelah itu ada rezeki lebih aku bayar. Sudah selesai itu yang aku lakukan, setelah itu baru aku mikirin diri aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa cari nafkah. Untuk aku bisa men-stretch, memperpanjang umur karir aku. Gitu. Jadi udah, aku memang harus begitu ya. Dipersiapkannya agak main-main ya. Siapa yang karena cari tiket pesawatnya juga poin, cari hotelnya juga yang cari makanan juga aku sampai bela-belain bawa panci listrik dari Jakarta. Jadi sana nggak jajan. Kalau mau beli barang-barang beli buat Aisyah oleh-oleh kecil-kecil anaknya nggak pakai kecil-kecil. Dapat jadi kan? Udah gitu karena memang dia sana. Kemarin juga komplek salah satu alasan katanya kalian ada belak-belakan lagi mencari suami. Itu gimana? Bener nggak mungkin? Ya nggak apa-apa juga kan kalau iya kan dia nggak punya suami. Ya nggak apa-apa juga ya, tapi tetap prioritas utamanya adalah sudah pasti. Tapi nggak ada semua perempuan pasti kita punya suami ya. Apalagi kita yang berada di atas kepala 4 pengen terlihat perempuan pasti kepengen dia terus. Makanya namanya bisnis kecantikan jadi sebuah bisnis yang ya kan. Jadi perkara nanti ternyata dari situ jadi tidak lebih cantik, lebih muda, terus dapat jodoh, alhamdulillahirobbil alamin. Tapi tetap prioritas terus.